Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Fa ikhwani amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab Tauhid. Namun di kesempatan ini kita masuk dalam muqaddimah terlebih dahulu tentang makna Tauhid dan pembahasan basmalah. Jemaah sekalian, tauhid itu secara bahasa dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang maknanya adalah ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, atau ringkasnya adalah mengesakan. Ini makna tauhid secara bahasa, mengesakan. Makanya seorang laki-laki yang punya satu istri dan dia nggak mau nikah lagi, itu juga bisa bermakna dia mentauhidkan istrinya. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Makanya kalau dia nikah lagi berarti dia berbuat syirik terhadap istrinya. Ini makna secara bahasa. Sedangkan menurut istilah syariat, tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Saya ulangi, tauhid itu menurut istilah adalah mengesahkan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Inilah makna tauhid. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud atau apa saja yang merupakan kekhususan bagi Allah? Maka secara garis besarnya ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Inilah 3 perkara yang kita harus mentauhidkan Allah padanya, yaitu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam al-asma wasifat. Makanya para ulama juga menjelaskan tauhid itu terbagi 3. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wasifat. Jemaah sekalian, ada sebagian orang yang tidak memahami pembagian tauhid ini. Lalu mereka kemudian mengatakan ini pembagian yang bid'ah.
Kenapa kata mereka? Karena tidak ada satu ayat pun atau hadis pun yang mengatakan tauhid itu terbagi 3. Maka jemaah sekalian, mereka mengatakan seperti itu karena mereka tidak memahami apa yang dimaksud tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Kalau mereka paham, nggak mungkin mereka menentang. Nggak mungkin mereka bilang bid'ah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan 3 macam tauhid ini dan apa dalilnya? Baik. Yang pertama tauhidur rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah dalam sifat-sifat rububiyah, yaitu mencipta, menguasai dan mengatur. Inilah makna tauhid rububiyah. Rububiyah itu jamaah sekalian berasal dari kata Rob. Rububiyah berasal dari kata Rob. Rob itu artinya Allah yang mencipta, yang menguasai dan mengatur. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya meyakini hanya Allah yang melakukan 3 hal tadi. Mencipta, menguasai dan mengatur. Dan 3 ini jamaah sekalian telah mencakup semua perbuatan Allah. Lumayan panas di sini ya. Ada tisu nggak? Maaf, afwan. Ya, jazakallah khair. Jadi jemaah sekalian, lebih ringkas lagi, tauhid rububiyah itu maknanya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya kita yakini hanya Allah saja yang melakukan perbuatannya. Tidak ada selain Dia, tidak ada yang membantu Dia, tidak pula ada yang bersaing dengannya. Apa perbuatan Allah itu? Secara garis besarnya perbuatan Allah 3. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dia pula yang menguasainya, Dia pula yang mengaturnya. Dan jamaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada 2. Nggak ada yang ketiga. Pencipta dan yang Dia ciptakan, makhluk. Tidak ada zat yang ketiga. Hanya ada Allah, semua selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Maka Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Allah juga yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Atau bisa kita sebut dengan bahasa lain, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Atau dengan bahasa lain, Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menciptakan semua kemanfaatan dan semua kemudaratan. Allah yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Atau dengan bahasa lain, Allah yang memberi manfaat, Allah yang menimpakan mudarat. Jadi semua perbuatan Allah kembali kepada 3 ini.
mencipta, menguasai, dan mengatur. Menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya, yang mengaturnya. Maka mentauhidkan Allah dalam 3 hal ini, yaitu meyakini hanya Allah yang melakukan perbuatannya, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang membantunya, tidak pula ada yang bersaing dengannya. Itulah tauhid rububiyah. Atau dengan kata lain, kita meyakini hanya Allah Rabb kita. Tidak ada selain Allah sebagai Rabb. Maka ini yang disebut tauhid rububiyah. Sehingga kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang mencipta, berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Atau ada selain Allah yang menguasai makhluk, walaupun hanya sebagian makhluk. Contohnya dia meyakini di pantai selatan misalkan ada penguasa tersendiri yang dia mengatur di situ. Dia yang memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada masyarakat di situ. Maka itu syirik dalam rububiyah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Maknanya adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Maksudnya, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan kita tidak mempersembahkan satupun ibadah kita kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah, dan ini puncak pengamalan tauhid yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah makna kalimat la ilaha illallah. Bagaimana memahami kalimat la ilaha illallah jemaah sekalian? Maka para ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Memiliki 2 rukun. Kalau kita pahami dan kita amalkan 2 rukun ini, maka berarti kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Rukun yang pertama yang terkandung di dalam la ilaha. Yang terkandung di dalam la ilaha disebut rukun an-nafyu, penafikan. Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Yaitu kita yakini semua yang disembah selain Allah adalah salah, dan yang menyembahnya adalah musyrikun kafirun dalam bahasa syariat. Itulah arti la ilaha. Kemudian rukun yang kedua yang tertera di dalam, yang terdapat dalam illallah, yang disebut rukun al-itsbat, penetapan. Maknanya adalah penetapan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Maka kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Inilah 2 rukun la ilaha illallah dan 2 rukun tauhid. Tidak bermanfaat ucapan seseorang la ilaha illallah tanpa meyakini dan mengamalkan 2 rukun ini. Walaupun setiap hari dia berzikir la ilaha illallah 1000 kali, nggak ada gunanya kalau dia tidak mengetahui, meyakini kebenaran 2 rukun ini dan mengamalkannya.
Walaupun setiap hari dia berzikir mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, tidak ada manfaatnya. Karena berarti dia tidak amalkan, cuma diucapkan saja. Nggak ada bedanya dia dengan orang munafik. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak membenarkannya. Tidak pula mereka amalkan dalam hidup, kecuali secara zahir saja. Hati mereka mengingkari. Apalagi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah ternyata bukan untuk zikir. Untuk apa? Untuk dapat ilmu kesaktian. Ada orang yang menetapkan baca zikir la ilaha illallah setiap hari 1000 kali selama 40 hari saja. Nggak boleh putus. Syarat lain, nggak boleh tinggalkan sholat, nggak boleh berkata-kata kotor. Setelah 40 hari jamaah sekalian, ternyata dia dapat ilmu kebal atau ilmu tenaga dalam, bisa mukul orang dari jarak jauh. Maka jemaah sekalian, inilah yang mereka sebut ilmu putih, padahal itu perdukunan. Nggak ada, itu bukan ajaran syariat. Itu permainan setan. Setan datang kepada dia, membuat dia kebal senjata tajam, menjadikan dia bisa memukul dari jarak jauh. Kenapa? Dibantu setan. Dibantu oleh setan. Tidak ada dalam syariat ilmu putih, ilmu hitam. Nggak ada. Tidak ada dalam syariat ilmu kesaktian. Tidak ada. Itu semuanya sihir dan perdukunan. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa setan membantu dia padahal kelihatan yang dia amalkan baik? Baca la ilaha illallah, tambah menjaga sholat, jauhi kemungkaran. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia beramal dengan cara yang salah, bahkan mungkin niatnya juga salah. Dari mana menentukan setiap hari baca la ilaha illallah 1000 kali, dan dari mana juga menentukan membacanya 40 hari nggak boleh putus? Itu nggak ada dalam syariat. Mereka buat-buat sendiri. Maka membuat-buat sendiri amalan penentuan jumlah ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Walaupun yang dia baca benar, tapi nggak boleh kita menentukan jumlah sendiri. Kalau kita mau berzikir sebanyak-banyaknya silakan. Tapi kita menetapkan jumlah sendiri yang Nabi Muhammad SAW tidak menetapkannya, itu menyelisihi ketentuan syariat. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menetapkan penentuan jumlah. Makanya kita membaca setiap habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jadi untuk menentukan jumlah berapapun itu hanya syariat yang boleh. Kalau nggak ada penentuan jumlah, ya silakan mau berzikir sebanyak-banyaknya. Baik. Jadi kalau nggak diamalkan, nggak diketahui maknanya, tidak diyakini kebenarannya, nggak ada gunanya seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Dan cara mengamalkan la ilaha illallah adalah mengamalkan 2 rukun ini. An-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan dan penetapan. Sebagaimana juga di akhir surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita 2 rukun la ilaha illallah. Pertama, kufur kepada tagut. Tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah, dan dia ridho dengan penyembahan kepadanya. Kalau dia nggak ridho, maka dia bukan tagut. Contohnya siapa yang nggak ridho? Nabi Isa alaihissalam. Tapi tetap saja penyembah beliau disebut menjadikan beliau sebagai tagut, walaupun hakikatnya beliau bukan tagut.
kecuali kalau orang itu ridho dia disembah, maka dia pantas disebut tagut. Maka kata Allah, barang siapa yang kufur kepada tagut, ini arti la ilaha. Kemudian wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, ini arti illallah. Dia tetapkan keimanan hanya Allah yang berhak disembah. Maka kata Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, yang dimaksud tali yang sangat kuat itu adalah la ilaha illallah. Jadi ini adalah dalil dua rukun la ilaha illallah. Sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah arti tauhid uluhiyah. Maka jemaah sekalian, untuk mengamalkan tauhid uluhiyah, diamalkan dengan hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Diamalkan dengan hati maksudnya adalah diyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak benar, salah, batil, kufur, syirik. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh, yaitu kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak satupun ibadah kita berikan kepada selain Allah. Nah jemaah sekalian, kalau kita kehilangan satu dari dua hal ini, maka batal tauhid kita. Batal tauhid berarti batal Islam kita. Karena ada orang yang terjerumus dalam salah satu dari dua hal ini, mereka tidak miliki. Pertama, ada orang yang dia menyembah dengan anggota tubuhnya hanya kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Dia nggak pernah beribadah di rumah ibadah yang lain selain daripada masjid. Tapi dalam hatinya dia meyakini, bisa juga dia ucapkan, tidak salah orang yang menyembah kepada selain Allah. Apa status orang seperti ini? Batal Islamnya. Kalau dia punya keyakinan atau dia mengatakan, jangan suka menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Makanya jemaah sekalian hati-hati. Ini terkadang kalimat terdengar manis, tapi isinya racun. Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Ini kedengaran manis, tapi hati-hati. Kalau salah penempatan, menjadi malapetaka bagi kita. Membatalkan keislaman kita. Kita bukan lagi seorang muslim. Kalau kita salah penempatan kalimat ini, sudahlah, jangan saling menyalahkan. Kan bagus saling menghormati. Kita kan sesama anak bangsa. Sudahlah, bersatu saja, jangan saling menyalahkan pihak lain. Kalau yang dia maksudkan, jangan menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah atau agama yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, maka batal Islamnya. Kenapa Islamnya batal? Minimal karena dua sebab. Pertama, dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah. Itu kan pintu masuk Islam, pondasi Islam yang paling mendasar. Dan selamat kita ketika menghadap Allah membawa la ilaha illallah. Kalau tidak, nggak mungkin selamat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Hanya dengan itu kita masuk surga. Itu kuncinya surga. Kalau dia mengatakan nggak boleh menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, berarti dia dustakan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan hanya Allah yang berhak disembah, semua yang disembah selain Allah salah. Al-Quran mengatakan hanya Islam yang benar, hanya Islam yang Allah ridhoi, tapi dia mengatakan semua agama benar. Contohnya ayat tadi,
Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada tagut, mengingkari tagut, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kalau dia mengatakan nggak boleh ingkari mereka, nggak boleh salahkan mereka, berarti dia dustakan ayat ini. Begitu pula ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah dengan tegas mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan, Allah ngajak kita mikir, kenapa hanya Allah yang benar? Semua yang mereka sembah salah. Wa annallaha huwal aliyul kabir, karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Allah adalah rendah, kecil, lemah, tidak punya sedikit pun sifat-sifat rububiyah, tidak mencipta, tidak menguasai, tidak mengatur, maka semuanya tidak layak disembah. Jadi kalau dia mengatakan nggak boleh menyalahkan agama lain, padahal agama lain mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia dustakan ayat ini. Begitu pula ayat yang jelas, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka kata Allah, hanya Islam yang Allah terima, hanya Islam yang benar. Lalu ada seorang muslim mengatakan, tidak, semua agama sama. Berarti dia dustakan ayat ini, maka batal Islamnya. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat seluruh ulama Islam dari seluruh mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Jika ada seorang muslim yang mengatakan tidak salah orang menyembah kepada selain Allah, tidak salah agama yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, dia menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silahkan buka buku fikih dari seluruh madhab, nggak ada perbedaan pendapat. Ini bukan main-main, ini pondasi Islam. Tapi faktanya masih banyak orang muslim yang belum ngerti, karena salah paham makna toleransi. Dia pikir itu toleransi. Bukan seperti itu toleransi. Itu membatalkan Islam kita. Itu menghancurkan keimanan kita. Kalau kita tidak mengingkari, menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Toleransi bukan seperti itu. Jadi jamaah sekalian, ini yang pertama. Walaupun dia kelihatan Masya Allah, setiap hari rajin sholat, puasa, zakat, haji, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Allah tidak menerima ibadah orang kafir. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kafir kepada Allah dan Rasulnya, walaupun sedekah 1 M gak ada gunanya, karena kekufuran menghalangi diterimanya amal ibadah mereka. Jadi ini yang pertama, kelihatan dia sholat rajin, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Ada pula yang kedua, dalam hatinya dia yakin hanya Allah yang berhak disembah, hanya Islam agama yang benar, tapi dalam prakteknya, dalam amalan anggota tubuhnya, dia masih menyembah kepada selain Allah. Contohnya dia berdoa kepada selain Allah. Doa itu ibadah. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, sama dengan menyembah selain Allah. Atau menyembelih, dia persembahkan sebagai sesajen untuk selain Allah. Menyembelih itu ibadah. Kalau seseorang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia menyembah kepada selain Allah. Walaupun dalam hatinya dia yakin hanya Allah yang berhak disembah, maka sama. Dia juga tidak beriman dengan la ilaha illallah. Jadi dua hal ini yang kita butuhkan untuk mengamalkan la ilaha illallah.
Pertama, kita yakini dengan hati, hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah salah, tidak benar. Yang kedua, kita amalkan dengan anggota tubuh kita, yaitu kita murnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Tidak satu pun kita berikan kepada selain Allah. Inilah maksud tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Jemaah sekalian, terkait ucapan tadi, sudahlah, jangan saling menyalahkan. Ini bisa bermakna benar. Ini bisa bermakna benar. Bisa juga bermakna salah, bahkan kufur. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kata-kata manis, tapi di dalamnya racun. Racunnya sangat berbahaya, sampai membatalkan keimanan. Tapi bisa jadi kalau ditempatkan di tempat yang benar, maknanya benar. Contohnya, sesama muslim dan sama-sama punya dalil. Contoh jemaah sekalian, doa istiftah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau sifat salat Nabi SAW itu sampai 11 macam. Artinya kadang Nabi SAW membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Jadi kalau kita beda-beda doa istiftah dan sama-sama ada dalilnya, maka ini yang gak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Sama-sama ada dalilnya. Sama-sama ada dalilnya. Tapi kalau misalkan ada saudara kita, dia buat sendiri doa istiftah, kita katakan kamu salah. Karena gak ada dalilnya. Ikuti saja yang ada dalilnya. 11 itu kurang apa? Tinggal pilih saja. Kalau dia buat-buat sendiri, walaupun dia sesama muslim, kita katakan kamu salah. Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kalau kita berbuat salah, lalu ada saudara kita mengatakan kamu salah, dia adalah orang yang paling sayang kepada kita. Jangan malah kita benci. Sangat disayangkan, sebagian orang yang menegur mereka, itu justru yang paling mereka benci. Padahal orang yang menegur kita jemaah sekalian, sesungguhnya dialah yang paling sayang kepada kita secara hakiki. Dia nggak pingin kita salah, dia nggak pingin kita berdosa, dia nggak mau kita masuk neraka, makanya dia nasihatkan. Kalaupun mungkin ada orang menasihati dengan cara yang keras, betul caranya salah. Tapi di sisi lain, kalau kita tahu salah ya kita tinggalkan. Urusan dia salah, cara menasihati, biar urusan dia dengan Allah. Tapi kita yang sudah tahu kita salah, kita harus tinggalkan kesalahan kita. Kita berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Dialah sesungguhnya orang yang paling cinta kepada kita. Tapi kalau ada saudara kita salah, dia diam saja, atau bahkan dia mendukung walaupun salah, maka sebenarnya jemaah sekalian, bisa jadi dia adalah setan. Setan dalam wujud manusia. Tahu kita salah, dia biarkan saja. Malah dia dukung, dipanas-panasi. Ini sebenarnya bukan kawan, bukan teman, tapi setan. Hati-hati. Kadang dia nggak sadar, dia jadi setan bagi kita. Karena Allah mengingatkan, minal jinnati wan nas, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Kadang ada manusia jadi setan tanpa dia sadari. Iya, baik. Ini yang kedua, tauhidul uluhiyah. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Maknanya adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini makna beriman kepada tauhidul asma was sifat. Mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya
yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk. Siapa yang menyamakan antara Allah dengan makhluk dalam sifat-sifat Allah, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah. Contoh jamaah sekalian, jadi tadi kita sudah singgung tauhid dalam rububiyah, syirik dalam rububiyah. Tauhid dalam uluhiyah, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah bisa jadi dalam bentuk keyakinan, dia meyakini tidak salah menyembah kepada selain Allah. Bisa jadi dalam bentuk amalan lahiriah, dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Begitu pula dalam al-asma wa sifat. Contoh syirik dalam al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah adalah syiriknya orang-orang Nasrani yang menamakan Allah bukan dengan nama yang Allah namakan untuk dirinya, dan mensifatkan Allah dengan sifat menyerupai makhluk, yaitu mereka namakan Allah dengan Bapa, dan mereka sifatkan Allah punya anak. Maka ini syirik dalam nama dan sifat Allah. Inilah jamaah sekalian, 3 macam tauhid. Kalau kita sudah tahu arti 3 macam tauhid ini, nggak mungkin kita mengingkari. Tapi bukankah tidak ada satu ayat yang berkata tauhid itu ada 3? Tidak pula ada satu hadis yang berkata tauhid itu ada 3. Jawabannya betul jamaah sekalian, memang tidak ada. Dan ini sama dengan hukum itu ada 5 atau 6. Wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram. Adakah satu ayat atau hadis mengatakan hukum itu ada 6? Enggak ada. Tidak ada jemaah sekalian. Tidak ada satu ayat yang berkata hukum itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram. Tidak ada. Satu hadis pun tidak ada. Tapi kenapa kita semuanya menerima penjelasan para ulama, hukum-hukum itu bisa jadi wajib, sunnah, makruh atau mubah, halal atau haram? Pertanyaannya, dari mana ulama berkesimpulan seperti itu? Jawabannya adalah dari istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh terhadap semua dalil yang berbicara tentang hukum. Maka tidak akan keluar dari hukum-hukum ini. Sama jemaah sekalian dengan tauhid. Penelitian secara menyeluruh terhadap semua dalil yang berbicara tentang tauhid, yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Allah dialah pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah Rabbil Alamin, Rabb seluruh makhluk, pencipta, penguasa, dan pengatur. La ilaha illallah, dia yang berhak disembah. Dia pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Semua dalil Al-Quran dan Sunnah tentang Allah tidak keluar dari 3 hal ini. Dia mirip dengan pembahasan bahasa Arab. Para ulama ahli bahasa Arab mengatakan kalimat itu ada 3, kata itu ada 3, isim, fiil, dan harf. Ini nggak ada pembagian seperti ini di masa Nabi SAW. Dari mana ulama bahasa Arab mengatakan kalimat itu ada 3 macam, isim, fiil, harf? Sama prosesnya. Dari penelitian secara menyeluruh. Tapi ada beberapa dalil yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Contohnya surat Maryam ayat ke-65.
Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini rububiyah, tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi, maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Maksudnya ini bantahan, bukan pertanyaan minta jawaban, tapi membantah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka itu tauhidul asma wa sifat. Nama-nama Allah yang maha indah, di dalamnya terkandung sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah, yang menyerupai Allah dalam sifat-sifatnya. Ini tauhid al-asma wa sifat. Jadi surat Maryam ayat ke-65 mencakup 3 macam tauhid ini. Baik, sudah masuk waktu Isya, mungkin belum, 2 menit lagi. Ringkas jemaah sekalian, pembahasan basmalah, karena kitab tauhid dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan bahwa para penyusun kitab, para ulama yang menulis itu memulai dengan basmalah. Seperti Sahih Al-Bukhari juga dimulai dengan basmalah. Itu karena beberapa sebab. Yang pertama, untuk meneladani Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan basmalah. Walaupun kalau kita mulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi secara tertulis dimulai dengan basmalah. Yang kedua, meneladani surat-surat Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau menulis surat dimulai dengan basmalah. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, surat beliau kepada Heraklius, penguasa Romawi di masa Nabi SAW, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Apa isi suratnya? Ajakan masuk Islam dan ancaman. Ajakan masuk Islam dan ancaman. Apa ancamannya? Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Tapi sayangnya Heraklius tidak masuk Islam. Hampir saja dia masuk Islam, tapi takut kekuasaannya digoyang. Dan ketika datang Abu Sufyan ketika itu masih kafir, maka Heraklius bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan menjawab dengan jujur, dan Heraklius yakin ini pasti Nabi yang kami tunggu, yang kami baca dalam Injil. Hampir dia masuk Islam. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan dia masuk Islam, tapi pendapat yang kuat tidak, karena di kemudian hari dia memerangi kaum muslimin. Dan kaum muslimin menghabisi kekuasaan Romawi di Jazirah Arab. Tapi mungkin tidak ada di film-film mereka. Di film-film mereka berjaya terus. Tapi di Jazirah Arab, sampai di negeri mereka, di Andalus, di Spanyol, mereka bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Bukan hanya Romawi, Persia juga. 2 superpower di masa itu. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena bismillah maknanya adalah asta'inu billah. Huruf ba di situ disebut ba'ul isti'anah, ba untuk minta tolong. Jadi kalau kita baca bismillah, hadirkan ini dalam hati. Kita minta tolong kepada Allah. Bismillah artinya asta'inu billah, aku mohon pertolongan Allah. Itu hakikatnya. Makanya disunahkan untuk setiap aktivitas mulai dengan bismillah.
Kecuali kalau ada lafaz khusus yang sudah ditetapkan oleh syariat, maka ikuti lafaz itu. Tapi kalau belum ada lafaz khusus, baca bismillah, lebih lengkap lagi, lebih bagus, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian yang keempat, untuk tabarruk, mencari berkah. Semua urusan kita, kalau kita mulai dengan bismillah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberkahi. Jemaah sekalian, ini minimalnya 4 tambah 1 lagi 5, pentingnya mulai dengan basmalah. Untuk mengingatkan kita, ketika kita mulai dengan basmalah, maka janganlah kita melakukan apa yang bertentangan dengan syariat Allah. Kita mulai saja dengan nama Allah. Bagaimana mungkin kita beraktivitas bertentangan dengan syariat Allah? Kalau kita mau menulis, kita mulai dengan bismillah, sehingga itu menjadi pengingat bagi kita, janganlah kita tulis kecuali yang Allah ridhoi. Silakan. Sedikit tambahan jamaah sekalian. Allah, lafaz Allah, nama Allah, maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah dzurrahmati al-wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah dzurrahmati al-wasilah, pemilik rahmat yang mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki makna yang sama, pengasih dan penyayang. Perbedaannya, dalam Ar-Rahman terkandung sifat rahmat Allah pada zatnya. Zat Allah adalah yang maha penyayang. Sedangkan dalam nama Allah Ar-Rahim terkandung sifat perbuatan Allah, yaitu Allah merahmati. Sifat fi'ilnya, perbuatannya. Baik, ini ringkas makna basmalah. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Fik barakallah. Saya pernah membaca surat ya. Ada 10 pembatal Islam. Saya baca ini. Terus saya perhatikan dari 10 itu, saya amati satu di antaranya yang sering dilakukan sebenarnya kebanyakan orang Islam tanpa disadari, yaitu memperolok-olokkan syariat Islam. Masya Allah. Dengan berbagai cara tentunya ya. Itu betul-betul sampai keluar Islam atau bagaimana itu Ustaz? Iya. Baik. Apalagi zaman sekarang ini media sosial ya. Iya. Kok seperti ngeri. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik. Jemaah sekalian, 10 pembatal keislaman ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu 10. Pertama, bukan pembatasan. Masih ada lebih banyak lagi. Tapi kenapa beliau hanya tulis 10? Karena 2 sebab. Pertama, itu yang banyak terjadi di masa beliau. Ternyata sampai hari ini masih banyak juga. 10 itu. Yang kedua, 10 itu disepakati ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Jadi itu pembatal keislaman menyebabkan murtad. Nah, yang kita bahas tadi Pak, itu masuk di nomor 3. Man lam yukaffiril musyrikin aw sahhaha madhhabahum aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Kata penulis, siapa yang tidak menganggap kafir orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah, atau sekedar ragu mereka kafir atau tidak, atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Nah, yang Bapak tanyakan tadi yang ke-6 sama. Mengolok-olok syariat. Bahkan mengolok-olok syariat itu ada ayat tegas. Allah langsung menyatakan dengan tegas kekafirannya. Surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un
La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Mereka di sini siapa yang dimaksud? Orang yang belajar Islamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini yang pertama mengolok-olok. Dia pun murtad. Dia belajar Islam bukan kepada sembarang orang, kepada Nabi SAW. Bisa murtad, apalagi orang zaman sekarang. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, atau kalian jadikan bahan candaan, bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kamu main-main, enggak serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Ayatnya jelas. Kafir, keluar dari Islam. Enggak ada pengaruh. KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Walaupun dia rajin sholat, kalau dia menghina agama Allah, menghina Nabi Muhammad SAW, atau menghina satu ayat Al-Quran, Allah dengan tegas mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Itu kafir beneran, murtad, keluar dari Islam. Iya, seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Itu main-main ya, apalagi serius. Serius bermaksud menghina. Ayat mengatakan cuma main-main, sudah kafir. Mungkin cuma bahan lawakan supaya orang-orang tertawa, hukumnya kufur. Kenapa jemaah sekalian? Karena iman itu dibangun di atas dua pondasi, cinta dan pengagungan. Ini dua pondasi keimanan. Cinta kepada Allah dan kepada agamanya, syariatnya, syiar-syiarnya, dan pengagungan kepadanya. Nah, kalau seseorang menghina, berarti pondasi yang kedua dia hancurkan. Dia enggak mengagungkan Allah, tidak memuliakan syariatnya, maka batal Islamnya. Baik, masih ada waktu kah? Silakan Pak. Apa Pak? Iya. Baik. Menyanyikan al-asma wa sifat. Pertama jemaah sekalian, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada contoh dari beliau berzikir kepada Allah dengan membacakan nama-nama Allah, satu nama itu saja, nggak ada. Ya, misalkan dia baca seluruhnya Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Tidak ada cara berzikir seperti itu. Atau satu nama dia ulang-ulangi, Allah, 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 Al-Hayyu, 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 Al-Qayyum, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tidak ada contoh dari Nabi SAW cara berzikir seperti itu. Tidak ada. Yang ada adalah bukan sekedar menyebut nama Allah, tapi ditambahi dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, atau sanjungan, atau pensucian. Contohnya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Itu zikir. Kalau dia cuma sebut Allah, 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 Ar-Rahman, 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 cara berzikir seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dinyanyikan, tambah lagi membuat cara baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan. Satu lagi jemaah sekalian, 99 nama Allah yang banyak tersebar itu biasa dinyanyikan orang, biasa juga dijadikan kaligrafi di dinding-dinding, juga dicetak pada sebagian mushaf Al-Quran, ya kan? Di halaman awal di dalam dan halaman akhir. Nah, itu berdasarkan hadis yang dhaif.
Walaupun mayoritas dari 99 itu ada hadis lain yang sahih. Tapi penyusunan 99 itu hadisnya lemah. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadisnya dhaif. Tapi bagian awalnya hadisnya sahih karena ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu bagian awalnya innalillahi tis'an wa tis'ina isman, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Nah, ihsa di sini sering diterjemahkan menghafal, padahal bukan itu terjemahannya. Siapa yang menghafalnya dia masuk surga? Tidak, belum cukup. Tapi dia harus pahami maknanya dan dia berdoa menyebut nama-nama Allah. Contohnya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nah, ini cara mengamalkan Asmaul Husna, sebut dalam doa-doa kita. Dan juga dia amalkan konsekuensinya. Jadi misalkan Allah memiliki nama As-Sami, yang maha mendengar. Bagaimana cara mengamalkan konsekuensinya? Setiap kita berbicara, hadirkan dalam hati Allah sedang mendengarkan. Maka kita nggak boleh berbicara kecuali yang tidak membuat Allah murka. Itu makna ihsa. 99 nama Allah, siapa yang melakukannya dia masuk surga. Nah, sampai di sini hadisnya sahih. Nah, hadis ini ada lanjutannya dalam riwayat Tirmidzi. Nah, lanjutannya ini yang dhaif. Apa lanjutannya? Rincian 99 nama yang biasa dinyanyikan itu tadi. Walaupun jamaah sekalian, kebanyakan dari 99 nama ini ada hadis lain atau ada ayat Al-Quran yang menjadi dalilnya. Tapi ada 1, 2 saja yang sama sekali nggak ada dalil sahih. Contohnya Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu masuk dalam nyanyian mereka dan juga dicetak di dinding-dinding dan sebagainya. Padahal tidak ada dalil sahih yang menunjukkan Allah memiliki nama Al-Muntaqim. Tapi itu memang sifat Allah, yaitu intiqam. Allah memiliki sifat maha mampu menghukumi atau membalas dengan hukumannya. Tapi itu bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau ada orang mau pidato itu mengucapkan Assalamualaikum, itu termasuk mengucapkan agamanya. Jadi mengucapkan salam terus tambah salam-salam yang lain. Baik, jemaah sekalian, ada 3 kesalahan yang sangat berbahaya di situ. Yang pertama, kalau dia mengucapkan salam agama lain, maka itu masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai orang yang tidak beriman. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Jadi dilarang keras kita menyerupai mereka. Yang kedua, itu juga bisa termasuk menambah-nambah dalam agama, bid'ah. Karena salam kan diatur dalam syariat. Nggak boleh kita tambah-tambahi salam itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Kalau ternyata dalam ucapan salam mereka mengandung pengagungan kepada yang mereka sembah atau minta tolong kepadanya. Kalau ucapan salam kita itu kan maknanya minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, supaya orang yang kita salami Allah berikan keselamatan. Itu arti Assalamualaikum. Semoga Allah menganugerahkan keselamatan atasmu. Itu doa. Nah, kalau misalkan salam mereka mengandung doa kepada Tuhan mereka, maka itu syirik. Jadi hati-hati. Dan dalam syariat boleh
Kalau misalkan di satu tempat ada muslim, ada kafir, kita ucapkan salam, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau hanya mereka saja, ya jangan diucapkan salam. Jangan mendahului mereka mengucapkan salam. Tapi kalau bercampur tidak masalah. Cukup kita ucapkan salam saja. Baik, seperti itu Pak. Ini termasuk toleransi yang kebablasan. Ya, wallahu alam. Masih ada waktu atau sudah habis? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lainnya telah menukil kesepakatan haramnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain. Ini juga termasuk permasalahan fikih yang ulama enggak beda pendapat. Haram seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain. Adapun kita dengar hari ini ada tokoh agama atau dianggap ulama membolehkan mengucapkan salam terhadap hari raya agama lain, ini baru muncul belakangan. Tapi ulama dahulu sudah sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Dari seluruh madhab, tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain. Karena jemaah sekalian, kalau kita ucapkan selamat, secara tidak langsung kita menyetujui, mendukung. Contoh jemaah sekalian, mereka merayakan Natal. Merayakan hari lahir seseorang yang dianggap Tuhan dan meyakini Allah punya anak. Kalau kita ucapkan selamat kepada mereka, sama artinya kita membenarkan. Dan juga nggak masuk akal jemaah sekalian. Kalau kita pikir-pikirkan, nggak masuk akal. Dan kita semuanya sepakat, kalau ada orang yang minum khamar, nggak boleh kita katakan kepadanya selamat menikmati. Padahal mereka mengatakan Allah punya anak, itu dosanya lebih besar daripada minum khamar. Allah lebih murka ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Makanya aneh kalau mereka sedang merayakan itu lalu kita ucapkan selamat. Sebagaimana aneh juga kalau orang lagi minum khamar kita katakan selamat. Justru yang harus kita katakan kepadanya, bertaubatlah, itu salah. Bukan kita ucapkan selamat. Iya. Jadi ulama sepakat tidak boleh dan juga tidak masuk akal seorang muslim melakukannya. Iya. Tapi itulah, tidak memahami hukum-hukum agama, mereka menganggap itu toleransi. Itu bukan toleransi. Itu kebablasan. Itu merusak akidah kita. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Apa sudah cukup? Terakhir mungkin ya. Silakan. Bagaimana Pak? Baik, meyakini Allah ada tapi tidak bertempat. Pertanyaannya jemaah sekalian, orang yang mengatakan Allah tidak bertempat, apa yang dia maksud? Kalau yang dia maksud Allah nggak butuh tempat, betul. Allah nggak butuh tempat sedikit pun. Tapi kalau dia maksud Allah nggak ada di atas arsy, maka dia mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang begitu banyak. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang ada di atas arsy. Dan Allah nggak butuh sedikit pun dengan arsy. Makanya kita juga nggak bisa mengatakan Allah menempel dengan arsy, nggak bisa. Kenapa? Allah nggak bilang begitu. Allah di atas arsy. Katakanlah seperti yang Allah katakan, selamat kita. Nggak usah kita takwil macam-macam. Oh, maksudnya Allah di atas arsy itu bukan Allah di atas, tapi Allah berkuasa di atas. Pertanyaannya, pernahkah Rasulullah SAW menafsirkan seperti itu? Atau pernahkah sahabat-sahabatnya menafsirkan seperti itu? Kalau pernah, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Itu penafsiran baru, pemahaman baru yang Nabi SAW dan para sahabat
tidak memahami seperti itu. Jadi tergantung apa maksudnya tidak bertempat. Kalau maksudnya Allah nggak butuh tempat, betul. Tapi kalau maksudnya Allah tidak ada di atas arsy, maka itu adalah sebuah akidah baru yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah mengajarkan. Tidak pernah ada satu hadis, tidak pernah seorang sahabat, murid-murid Nabi SAW mengatakan Allah tidak ada di atas arsy. Gak pernah mereka berkata seperti itu. Mereka berkata seperti yang Allah dan Rasulnya katakan. Allah di atas arsy. Dan Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Allah di atas segala sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.